Gimana ya? Jadi ini adalah cara ketikan kata-tawa. Jadi ini adalah ketikan untuk itu tidak ada Tuhan. Kok Tuhan? Jangan dong, kan kamu. Tidak ada kamu. Tidak ada kamu. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel Just มีนารันนะครับ Halo teman-teman semua, welcome back di Just Learn Thai เรียนสบายคุยสนุกเรื่องภาษาไทยครับผม Siap ya untuk pembelajaran kali ini? Yuk langsung kita mulai. Di video kali ini kita akan membahas mengenai เครื่องหมายภาษาไทย yang artinya adalah tanda baca bahasa Thai. Wih, kalau misalnya sekarang judulnya pakai bahasa Thailand, udah bisa kebaca ya. Anyway, berbicara mengenai tanda baca bahasa Thai, sebenarnya kita udah pernah ngebahas mengenai titik dan koma di dalam bahasa Thai. Masih ingat kan ya? Di mana titik dan koma ini nanti dia akan di-replace atau digantikan dengan spasi dalam bahasa Thai. Nah, di video kali ini bisa kita bilang adalah lanjutannya nih. Tapi memang tidak akan kita bahas nih semua tanda baca yang ada. Karena kalau dibahas semua, ya banyak banget dan sebenarnya fungsinya dari masing-masing tanda baca itu mayoritas sama dengan tanda baca yang kita gunakan. Karena itu di video kali ini aku hanya akan mengambil 3 tanda baca bahasa Thai yang aku rasa cukup unik karena bentuknya ini berbeda dengan yang kita gunakan di bahasa Indonesia. Udah siap ya? Kalau gitu langsung aja kita mulai dari tanda baca yang pertama. Tanda baca ini memiliki nama Mai Yemok, di mana pembuatannya harus dari bulatan ya. Tanda ini akan membuat sebuah kata atau frasa yang berada di samping tanda ini menjadi terbaca berulang atau 2 kali. Sebenarnya kalau bisa di bahasa Indonesia kita juga ada tanda yang kayak gini, tapi kayak bisa beda-beda gitu tiap orangnya. Kalau bisa aku personal, kalau aku mau nulis, biasanya aku kasih tanda 2 kecil di atas katanya. Nah, sedangkan aku punya temen itu ada yang pakai petik, ada yang pakai XX, jadi kayak ya, beda orang mungkin bisa beda tulisan. Tapi tetap ya kita tahu bahwa itu dibaca berulang 2 kali. Nah, kira-kira tanda ini fungsi seperti ini juga. Kalau gitu kita langsung masuk aja ke contoh ya. Yang pertama, aku punya kata cha. Yang kalau dikasih tanda ini di sampingnya, maka akan dibaca cha. Untuk nadanya nggak boleh sampai berubah ya. Kalau bisa memang siang tri, ya akan siang tri dibaca dua-duanya. Aman ya, kita lanjut lagi. Sekarang aku punya yang versi frasa nih. Kalau tadi kan kata nih, 1 kata aja. Kalau sekarang frasa, kita punya kata mai penrai. Nah, tanda ini aku kasih di sampingnya, maka dibacanya mai penrai. Mai penrai seperti itu. Atau mungkin satu contoh kata lagi yang akan mungkin sering ditemui ketika kita main Twitter atau mungkin main Instagram ya, kita akan menemui kata ini, yaitu adalah ha. Dibaca berulang tuh, bahkan tandanya ditulis banyak banget, maka akan menjadi hahaha seperti itu. Jadi ini adalah ketikan suara tawa selain dari 555 yang mungkin kamu udah tahu. Aku pengen ngajak kamu balik ke deskripsinya, di mana di sini kan dibilang kata atau frasa. Nah, apakah ada rumusnya? Kapan itu yang diulang adalah kata doang? Atau mungkin sebuah frasa? Jawabannya tidak ada. Karena kita akan mengetahui apakah itu kata yang diulang, apakah sebuah frasa dari konteks pembicaraan. Karena yang nggak mungkin mai penrai diulang jadi mai penrai rai, itu nggak make sense. Jadi ya, ini butuh pembiasaan terlebih dahulu intinya. Oh iya, aku pengen informasi satu hal lagi. Menurut peraturan penulisan bahasa Thai, penulisan tanda ini harus diikuti spasi dan diakhiri dengan spasi juga. Jadi spasi, tanda ini, terus habis itu spasi lagi. Tapi balik lagi, ini adalah peraturan penulisan di mana ketika kita main Twitter, buka Instagram, melihat caption atau status, ya banyak juga nih yang menulisnya. Entah tanpa spasi sama sekali, atau di depannya nggak dikasih spasi, tapi belakangnya kasih spasi. Nah, jika kamu bertemu dengan hal tersebut, itu adalah hal yang wajar. Tapi tetap, secara peraturan itu kurang tepat, tapi ya sah-sah aja dalam komunikasi. Karena kita juga nggak mau dong ketikan kita atau tulisan kita kelihatan kaku banget gitu ya kan? Oke, sekian untuk tanda baca pertama kita langsung ke yang kedua. Tanda ini dinamakan Payanoi. Dimana seperti biasa penulisannya akan selalu dari bulatannya. Untuk fungsi dan tugasnya, tanda ini akan mempersingkat sebuah kata yang aslinya panjang yang memang sudah dikenal secara umum. Jadi perlu ditekankan ya, yang sudah dikenal secara umum. Jadi tanda ini nggak bisa asal-asal dibuat dan dibentuk. Memang sudah adalah kata yang memang
sudah disetujui secara umum oleh masyarakat Hai. Kalau gitu langsung aja kita ambil contohnya ya. Dan untuk membuktikan fungsi dari tanda ini benar-benar bekerja atau tidak, di sini aku akan mengambil sebuah kata yang pertamanya tidak akan aku berikan tanda ini dulu, habis itu kita suarakan melalui suara Google Translate, dan selanjutnya kita akan kasih tandanya dan kita akan suarakan lagi melalui Google Translate. Kalau gitu kita langsung mulai dari contoh kata yang pertama. Yap, langsung aja kita dengarkan suara Google Translate untuk kata yang satu ini. กรุงเทพ กรุงเทพ Nah, jika kita tambahkan payan noi di samping kanannya, maka akan dibaca กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร Di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa kehadiran payan noi akan membuat sebuah kata jadi dibaca lengkap nih sesuai dengan nama aslinya. Kita ambil contoh lagi ya, kita langsung masuk kata yang kedua. ค่า ค่า Jika kita tambahkan payan noi, maka akan bersuara ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า Oke, yang terakhir. Maksudnya terakhir ini contohnya ya, bukan kata terakhir yang ada tanda ini. Yang ada tanda ini mah banyak banget. Oke, langsung aja kita suarakan. วัดพระเชตุพน วัดพระเชตุพน Yap, dan kalau ditambahkan payan noi, maka akan disuarakan sebagai วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร Wow, panjang banget ya untuk kata yang terakhir ini. Jadi yap, memang itu adalah kata lengkapnya. Jadi memang akan dibaca full. Gimana? Cukup unik ya untuk tanda baca yang kedua ini. Aku nggak tahu kita punya apa enggak, tapi sepertinya sih nggak ada ya. Aku nggak tahu deh, kira-kira ada apa nggak sih? Nggak ada lah ya, karena kayaknya kita nggak memberikan tanda apapun ketika kita menyingkat sesuatu nggak sih? Jadi intinya, kalau kita sebagai pelajar bahasa Thai bertemu dengan kata tersebut atau tanda tersebut pada suatu kata maksudnya, ya cukup tahu aja bahwa sebenarnya ada nama panjangnya loh, tapi di sini adalah kata yang versi pendeknya. Lanjut, kita langsung masuk ke tanda baca yang ketiga. Kebalikannya, kalau tadi namanya payan noi, sekarang kita punya kata payan yai. Memiliki penulisan yang sama, cuma bedanya ini terdiri dari 3 aksara. Yang pertama tanda tersebut ya, habis itu dikasih loling, habis itu dikasih tanda itu lagi. For information, kalau diketik di keyboard ini tetap satu-satu ya, jadi tek 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 ibaratnya tanda itu, loling tanda itu. Penggunaan tanda baca ini akan sangat mudah dimengerti karena ini mirip banget dengan bahasa Indonesia, tapi di bahasa Indonesia kita menggunakan tulisan DLL terus dikasih titik. Nah, aman ya. Jadi ya betul banget ini artinya dan lain-lain. Bahkan kalau bisa tanda ini dibaca, kita akan dibaca dengan suara le un yang artinya dan lain-lain. Gimana? Jadi perlu pakai contoh kah penulisannya? Perlu lah ya, karena tulisannya kan agak beda. Kita langsung aja ambil kalimat. Yuk, langsung aja kita baca bersama-sama. ในกระเป๋ามีหนังสือปากกาดินสอและอื่นๆ yang artinya di dalam tas ada buku, pulpen, pensil, dan lain-lain. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya aman aja lah ya, karena penggunaannya persis banget dengan DLL di dalam bahasa Indonesia. Dan sebenarnya kalau di komunikasi kayaknya akan sangat jarang ditemukan, karena ya kita hanya menggunakan DLL ini seperti dalam kondisi-kondisi tertulis, apa enggak formal ya enggak. Jadi ya bakal sama aja dengan tanda ini. Oke, sekarang mari kita recap. Yang pertama kita punya mayemuk, yang kedua payan noi, dan yang ketiga kita punya payan yai. Gimana? Untuk 3 tanda baca ini aman ya? Oke, sampai sejauh ini kamu hotcai shime kap? Paham kan? Kalau bisa ada pertanyaan, jangan lupa ditanyakan di kolom komentar dan kunjungi juga sosial media dari Just Learn Thai. Kalau begitu, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Yaลืมนะ กดไลค์ กดแชร์ แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับ บ๊ายบาย ขอบคุณครับ